Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 kelompok pemuda di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan terlibat tawuran. Lapak dibongkar, ratusan emak-emak di kawasan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai nyaris ricuh dengan petugas Satpol PP. Jelang perayaan Imlek, saya ajak Anda menilik produksi kue bakul atau kue keranjang di Kota Medan. Satuan Reskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pelaku ruda paksa terhadap seorang santriwati berusia 14 tahun di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Modus pelaku berulang kali berjanji akan menikahi korban. Miris, ruda paksa dilakukan di kamar mandi masjid. Ya, kasus ini terjadi di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Pelakunya adalah seorang pria berusia 29 tahun kepada teman dekatnya seorang santriwati berumur 14 tahun. Kasus ini ditangani Satreskrim Polrestabes Medan. Penangkapan ini berawal dari viralnya pengakuan korban di media sosial yang meminta tolong kepada salah satu ormas Islam untuk menangkap pelaku setelah tindakan ruda paksa yang dilakukan pada korban 5 Januari lalu. Melalui video tersebut, pihak kepolisian menangkap pelaku di rumahnya di Kecamatan Percut Seituan 12 Januari lalu. Berdasarkan dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, kejadian berawal dari pesan singkat yang disampaikan pelaku kepada korban untuk bertemu di depan salah satu masjid di Kecamatan Percut Seituan. Korban sempat menolak, namun dengan sedikit paksaan dan merayu korban akan menikahinya, pelaku pun nekat melakukan aksinya di dalam kamar mandi. Menaruh curiga dengan sikap korban yang tak seperti biasa, sang ibu menanyakan langsung kepada korban, sehingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Karena saat itu pelakunya juga belum tertangkap, maka korban memberanikan diri untuk membuat pengakuan di media sosial. Pelaku dan korban berkomunikasi melalui WhatsApp untuk bertemu di masjid, sehingga terjadinya perbuatan cabul dan persetubuhan. Pelaku dengan melakukan bujuk rayu terhadap korban, pelaku menjanjikan akan menikahi korban. Akibat perbuatannya, pelaku mendekap di balik jeruji besi dan terancam dengan hukuman 15 tahun penjara terkait pencabulan anak di bawah umur. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Polres Tanjung Balai memusnahkan narkoba jenis sabu-sabu dari pasangan suami istri serta seorang tersangka lainnya sebanyak 3,9 kg. Ketiga tersangka kepemilikan narkoba dihadirkan oleh Polres Tanjung Balai pada pemusnahan barang bukti. Ketiga tersangka masing-masing sepasang suami istri serta seorang rekannya. Ketiga tersangka ditangkap Polres Tanjung Balai pada akhir November 2022 lalu. Ketiganya berperan sebagai kurir sekaligus pengedar. Dari hasil pemeriksaan, narkoba dikirim dari Malaysia menggunakan kapal. Setiba di Tanjung Balai, pasangan suami istri Hendri Purba dan Kartika Damanik akan mengantarkan barang haram itu kepada calon penerima yang kini masih buron. Belum sempat mengirim sabu-sabu kepada pemesan, kedua tersangka yang baru sepekan menikah digerebek polisi di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai. Dari keterangan pasangan ini, polisi kemudian menangkap tersangka Alwi Erlangga yang juga terlibat dalam jaringan mereka. Pemusnahan barang bukti narkotika dengan jumlah 3,9 kilo atau 3.978 gram jenis sabu-sabu. Diamankan dari berapa tersangka? Diamankan dari 3 tersangka selama 3 bulan terakhir. Ada nggak pasangan suami istri di situ, Komandan? Ada. Ini yang kita telah laksanakan press release selalu, pasangan suami istri itu. Maka ini kita laksanakan pemusnahan barang buktinya. Barang tersebut dari mana? Barang tersebut diakui dari Malaysia, yaitu dikirim oleh warga Tanjung Balai yang berada di Malaysia. Setelah melalui pemeriksaan kandungan bubuk, sabu-sabu sitaan ini dimusnahkan dengan cara direbus menggunakan air panas, lalu dibuang ke saluran pembuangan. Para tersangka mengaku tergiur dengan upah jutaan rupiah yang dijanjikan bandar di Malaysia. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai.
Bagi warga Kota Medan, rasanya perayaan Imlek tidak lengkap tanpa kehadiran kue bakul atau kue keranjang. Saya ajak Anda mengintip pembuatan kue bakul yang selalu wajib ada di perayaan Imlek. Jelang perayaan Imlek, produsen kue bakul atau juga dikenal kue keranjang di Medan kebanjiran pesanan. Peningkatan pesanan telah mulai terasa sejak akhir Desember 2022 lalu. Dalam 1 bulan terakhir, para pekerja mampu memproduksi kue bakul 300 kg sehari. Puluhan pekerja tampak sibuk sejak pagi untuk menyelesaikan pesanan para pembeli dari berbagai kota di Sumatera. Satu persatu bahan baku disiapkan mulai dari tepung ketan, gula, dan air. Ketiga bahan ini kemudian disatukan dan diaduk menggunakan mixer atau alat pengadon berukuran besar. Setelah bahan tercampur, satu persatu adonan dimasukkan ke dalam cetakan berbagai ukuran. Lalu cetakan berisi adonan kue bakul dikukus dalam tungku berukuran besar selama 12 jam. Kue bakul yang telah dikukus kemudian diangkat dan diaduk agar hasilnya tidak mengeras. Setelah itu dikukus lagi selama setengah jam. Selesai dikukus, kue bakul siap diangkat untuk didinginkan menggunakan kipas angin agar cepat kering. Setelah dirapikan dan dipotong-potong, kue bakul dikemas dalam plastik untuk kemudian siap disantap. Kita belum bisa tahu, soalnya kan biasanya itu puncaknya itu di H-4 atau H-3. Jadi untuk sekarang masih stabil sih. Terus kita kan sistemnya masih sistem titip jual. Jadi kita ada di beberapa pasar-pasar tradisional dan di supermarket juga kita ada titipkan barang-barang kita. Jadi masih belum bisa tahu ada peningkatan atau enggak. Biasanya ini kue wajib untuk sembahyang sih. Jadi ini termasuk salah satu yang wajib dibeli sebelum Imlek. Harganya di kisaran 38.000 sampai 75.000-an, tergantung jenis tipenya gitu. Soalnya kita kan ada 2 tipe, ada yang pakai plastik dan pakai daun. Biasanya puncak pesanan kue bakul terjadi pada 3 hari menjelang Hari Raya Imlek. Para pemesannya pun beragam, mulai dari untuk kelengkapan ritual persembahyangan hingga kebutuhan untuk sajian rumahan. Satu kotak kue bakul dibanderol dengan harga Rp38.000 hingga Rp75.000 tergantung ukuran. Keberadaan kue bakul pada Hari Raya Imlek diyakini mempererat hubungan keluarga. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, ampas kopi dan teh ternyata bisa dijadikan bahan baku lukisan yang menghasilkan keuntungan hingga jutaan rupiah. Melukis dari ampas kopi dan teh ini sudah dilakukan seorang pemuda di Kabupaten Serdang Bedagai. Yuk kita lihat karya-karya uniknya. Setelah minum teh atau kopi, kebanyakan orang akan buang ampas yang tersisa lalu dicuci cangkirnya. Eits, padahal ampas ini bisa dikreasikan. Berlokasi di kawasan Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Fadli, pemuda berusia 21 tahun memanfaatkan ampas teh dan kopi untuk dijadikan kerajinan yang unik sejak duduk di bangku sekolah dasar. Menggunakan teknik kolase atau teknik menempel, ampas teh dan kopi ia taburkan di atas kanvas yang sudah digambar terlebih dahulu, yang kemudian ia taburkan serbuk kayu untuk menambah variasi warna lukisan miliknya. Dengan teknik mengaplikasikan yang baik, lukisan ini dapat bertahan lama. Selain memanfaatkan limbah bubuk teh, kopi, dan serbuk kayu, hal menarik lainnya dari kerajinan ini terletak pada desainnya. Di sini pembeli bisa request desain yang diinginkan. Bisa berupa wajah setiap pemesan ataupun binatang peliharaan dan kaligrafi tulisan Arab. Harga lukisan yang dibuat bervariasi, mulai ratusan hingga jutaan rupiah. Bubuk tehnya itu bertaburan. Satu harus tang panas biar cepat kering dia. Kalau yang kecil ini setidaknya 2 hari, 3 hari gitu. Kalau yang besar 2 mingguan, 1,5 minggu. Ya, kalau masalah pasarannya, kalau kecil ini sedang dia atas 200, 300. Yang sedang dia minimal 700 ke atas lah. Kalau dia wajah lah, lukisan wajah, dia harganya di atas 2 juta. Perkembangan zaman mengiring para seniman termasuk Fadli untuk memasarkan hasil karya mereka melalui media sosial. Terbukti sejak memulai pasar digital 2 tahun lalu, Fadli menerima banyak pesanan lukisan wajah dan hewan serta tumbuhan yang kemudian dijualnya dengan harga tergantung pesanan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.